Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga kalian tetap sehat, kita semua tetap sehat untuk kita tetap bersemangat dalam belajar, khususnya sekarang dalam materi ilmu harmoni. Kita akan mempelajari kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan non-harmonic tone untuk materi neighboring tone, suspension retardation. Bagaimana seluk-beluk tentang materi-materi tersebut, tetap simak pembelajaran ini. Mari tetap bersemangat untuk kita belajar bersama-sama. Ya. Sebelumnya kita sudah kemarin mempelajari accented passing tone, unaccented passing tone ya. Jadi kita sudah mencoba untuk melihat non-harmonic tone dari sisi nada-nada passing, termasuk bagaimana itu bisa terbentuk, cara membuatnya, dan bagaimana itu menjadi sebuah proses perjalanan akor. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di materi neighboring tone. Neighboring tone itu juga jenis dari non-harmonic tone yang bergerak melangkah. Neighboring tone itu sendiri merupakan non-harmonic tone yang berada di antara dua nada harmonik yang sama dalam gerak melangkah. Ya, diingat itu. Non-harmonic tone yang berada di antara dua nada harmonik yang sama dalam gerak melangkah. Jika dia ada di atas disebut sebagai upper neighboring tone, jika dia di bawah disebut sebagai lower neighboring tone. Ini yang dimaksudkan dengan dua nada harmonik yang sama ini. Di antara progresi akor dominan septim balikan pertama ke akor 1, ini di akor dominan septim nada G itu nada harmonik, kemudian di akor 1 nada G juga nada harmonik. Kemudian diantaranya itu ada nada A yang kemudian ikut di akor yang pertama ini, akor dominan septim, sehingga dia menjadi nada disonannya, yaitu non-harmonic tone. Dalam posisi ini dia ada di atas ya. Di atas, maka dia disebut sebagai upper neighboring tone. Sekali lagi, ciri utamanya adalah dia berada di antara dua nada harmonik yang sama. Ini nada harmoniknya. Kalau sopran ya sopran, alto, alto, dan seterusnya. Kemudian dia nada harmoniknya sama, G, G, A, C, C, dan seterusnya. Ini kebetulan berada di antara G dan dia berada di atas G, A, G. Geraknya melangkah, itu menjadi sebuah kunci ya. Artinya kalau tidak bergerak melangkah itu bukan non-harmonic tone dalam bentuk neighbor ya. G, A, G, G, vis G misalnya, atau nada G yang lain, atau nada-nada yang lain ya. Ini kebetulan berada di atas sehingga disebut sebagai upper neighboring tone. Nah, sekarang kita lihat lower neighboring tone. Seperti apa jika itu lower neighboring tone? Sama, ini progres akor 1 ya, akor yang pertama ke akor 1 balikan pertama. C ya, akor C ke C balikan pertama. Ini C, C, E, G seperti biasa. Kemudian ini juga E, G, C, E. Loh, ini kok ada ters double Pak itu Pak. Oh iya, kemarin ada yang tanya seperti itu. Betul, nggak apa-apa ya. Jika dia merupakan konsekuensi dari sebuah progresi seperti ini dan posisi tersnya itu ada di sopran dan bass, maka itu bisa dibolehkan untuk didouble. Sekali lagi itu menjadi sebuah syarat juga, sebuah ketentuan bagaimana ters itu boleh didouble dalam posisi dia merupakan konsekuensi dari sebuah progresi yang harus diikuti, dan juga posisinya itu sopran dan bass. Itu masih memungkinkan, sopran dan bass ya, diingat. Nah, sekarang kita lihat. Di antara dua akor ini, nada harmoniknya G juga. Kemudian di situ akor nada vis, ikut ya di akor pertama ini. Akor yang pertama, akor 1. Nah, maka visnya ini menjadi non-harmonic tone, neighboring tone, dan dia berada di bawah, maka disebut sebagai lower neighboring tone. Ini upper neighboring tone. Sekali lagi, ciri utamanya adalah berada di antara dua nada yang sama, geraknya melangkah. Kalau di atas disebut upper neighboring tone, kalau di bawah disebut lower neighboring tone.
Oke, sekarang kita akan coba buat bagaimana kita membuat neighboring tone. Baik, ini ada contoh progresi akor 4 ke 1, belum ditulis ya, 4 ke 1, tangan nadanya ini natural ya. Ini tadinya 1 crash, tangan nada G, tetapi kemudian ini alterasinya kemudian dipugar sehingga ini menjadi natural ya. Maka akor 4-nya tentu dia adalah akor F. Ya. Kemudian akor satunya tentu akor C ya, natural. Progres bassnya seperti ini. Berikutnya tentu soprannya kan. C, F, A, C, akor 4. F, A, C. Sudah ada F, kita bisa, kalau kebetulan ini bukan menjadi soal dalam arti soprannya tidak ada sebagai soal, maka ya kita bisa menentukan misalnya ini C di situ atau A misalnya. Berikutnya misalnya di situ adalah C ya. Ya. Sudah dibuat sopran dan bassnya dalam gerak yang baik. Berikutnya inner voice-nya, alto dan tenornya ya kan. Nah, F, A, C tentu pilihan yang memungkinkan berikutnya adalah F di situ. Karena apa? Alto dan sopran akan bagus berada di posisi yang berdekatan, rapat ya, sopran dan alto tidak terlalu jauh. Tetapi juga harus diingat ambitusnya alto juga jangan terlalu tinggi karena juga tidak bagus nanti. Oke, ini sudah F, A, F. Maka tentu pilihan berikutnya ini adalah C. F, A, C. Bergerak kemana? Ini inner voice-nya. F. Nada terdekatnya bisa ke E, bisa ke G. C, ini nanti bisa kemana? Kita bisa memilih. Kalau misalnya ini C ke G, dia 1, 2, 3, 4. Lumayan lompatannya ya. Kalau ini ke G, maka ini F. Pilihannya tentu ke E. Ya. Tetapi, nah ini dia. Tetapi, posisi seperti ini tidak bisa kita pakai untuk membuat neighboring tone. Kalau misalnya itu diminta untuk membuat, ya. Karena apa? Nah, perhatikan di sini. Tidak ada nada yang sama. Ya. Maka, mari. Mumpung tidak ditentukan soal di sopran, nah soprannya aja kita ubah F, A, C, C ini buat satu di situ. Misalnya di sopran ya, F, A, C ini mau nggak mau tentu jadi A di situ. Gitu. Kemudian ini C, C, E, G. Sudah terbentuk seperti itu. Nah, dengan demikian kita melihat di antara dua akor itu ada nada yang sama, yaitu apa? C. Nah, di situ bisa kita buat lower atau upper neighboring tone sesuai permintaan. Kebetulan ini tidak diminta untuk lower atau upper, kita bisa membuatnya. Misalnya di antara ini kita buat di sini, ininya B. Di sini lower neighboring tone, C, B, C. Ya, kita coba bunyikan suaranya. Lari kemana tadi? Kok ngilang ya? Ya, ini dia. Yuk, mari kita simak lagi. Ya, ini tadi terlihat seperti itu. Nah, bagaimana apakah itu harus ikut akor pertama? Tentu tidak. Boleh juga diikutkan di akor kedua. Tapi kalau di akor kedua tentu di akor keduanya ada perubahan. Ini dijadikan non harmonic tone dulu. B di situ, baru kembalikan ke nada akornya yaitu C. Jadi posisinya accented lower neighboring tone seperti itu. Gitu ya. Kurang lebih itu menjadi sebuah gambaran untuk kita jika misalnya diminta membuat, dan kebetulan ini tidak ada persoalan, soprannya terserah gitu ya. Nah sekarang berikutnya coba kalau diminta, ini sudah ditentukan upper neighboring tone, lower neighboring tone, di dalam satu bar ini ada dua. Kebetulan misalnya ini akor seperti itu,
ditentukan soprannya. Ya, misalnya ditentukan soprannya. Nah, soprannya udah ditentukan di situ. Jadi kita nggak boleh mengubah soprannya nanti. Ya, jangan kemudian sudah ada soal di situ, kemudian soprannya kita buat seenaknya. Nggak, tentu. Nah, kalau sudah ada sopran, maka bassnya harus kita buat. Ya, akor 3, tangan ada C, tentu E. Perhatikan, ini 3-nya mayor. Kemudian ini 6, balikan pertama, maka tentu bassnya C, ya. A, C, E. Ya, tesnya yang dijadikan bass karena itu balikan pertama. Berikutnya akor 4-nya ya, posisi dasar untuk F dan akor 1. Ini, jadi dibuat soprannya dan bassnya dulu. Kalau sudah ada sopran, bassnya dibuat dalam progresi yang bagus. Nah, tentu dengan demikian kita harus mencari suara dalamnya setelah ini, ya. Nah, ini misalnya kita buat di situ gis. Mengapa gis? Ya jelas E gis B itu akor 3 dan itu diminta mayor. Gitu. Baik, berikutnya A. Kenapa A? Jelas A minor, ya kan? Berikutnya akor 4-nya A lagi boleh. Kenapa A lagi? Ya F A C, ya kan? Akor 4. Nah, berikutnya baru G. Oh, kalau ini G maka ini harus dipugar. Karena ini nggak boleh C E gis, nanti jadi satunya augmented nanti ya. Jadi ini harus dipugar. Baik, ini suara inner voice yang lain. Ini tadi altonya sudah, maka berikutnya tinggal tenornya ya kan. Ini akor 3 E, gis, B, E. Ini berarti mau nggak mau B. Berikutnya akor 6 itu sudah ada A, sudah ada C. Ya, ini kalau E flow-nya nggak maksud, tapi ini masih memungkinkan 4 ya. Masih memungkinkan. Berikutnya akor 4 berikutnya di situ F sudah ada, A sudah ada, F berikutnya C. Terus C lagi. Tentu ya C E G. Ini E di sini. Nah, kita sudah dapatkan. Sekali lagi, saat kita membuat upper dan lower neighboring tone, kita membuat neighboring tone cari nada yang sama. Nah, ini ada 2 akor 6 ke akor 4, nadanya A semua. Kemudian akor 4 ke akor 1, di sini nadanya C semua. Jadi kemungkinannya ini yang bisa kita buat untuk neighboring tone-nya, karena nadanya sama. Ya, ini yang di atas diminta untuk upper, berarti ini kita pecah. Ini ke B tentu sebagai disonannya. Ini upper neighboring tone. Oke, berikutnya ini C, ya toh. Nah, seperti tadi misalnya kalau bukan nada di akor yang pertama ini yang kita mau buat ya di akor yang kedua, tapi dengan catatan ini dipecah, kemudian di susunan vertikal akor tersebut, kita ubah dulu lower disonannya yang di bawah. C, B, ini baru kembalikan ke nada akornya C. Seperti itu. Lower neighboring tone. Seperti apa ya bunyinya ini? Yang pertama coba. Ya, seperti itu. Tentu ini bukan aransemen yang terencana ya. Kalau kemudian mau jadi aransemen yang terencana ya melodinya disusun yang bagus. Kemudian kita berpikir tentang suara-suara yang memang bagus di situ. Tapi paling tidak ini kita mempelajari tekniknya ya. Baik, ini ada contoh berikutnya, kita diminta untuk membuat lower neighboring tone di atas dan upper neighboring tone di bawah. Progresi 1, 6, balikan pertama 4 dan ke akor 5. Tidak ada soal di situ. Nah, kita bebas kalau itu. Dengan demikian, apa dulu yang harus kita buat? Ya kalau sudah seperti ini ya bassnya lah ya. Kalau tidak ada soal ya bassnya kita tentukan dulu, dibuat bassnya disesuaikan dengan simbol yang tertera di sini supaya tidak mindon kawin, tidak 2 kali kerja.
Oke, akor 1 tentu C, tentu ya. Akor 6 apa itu? Balikan pertama, C lagi. Akor 4-nya ya F. Akor 5-nya apa? G. Nah, melodi bassnya mengarah ke atas. Soprannya usahakan sesuatu yang berbeda. Ya. Misalnya kalau ini C, akor 6-nya apa? Masih C mungkin. Akor 4-nya C lagi bisa. Akor 5-nya baru turun. Kenapa kok ini bisa C? Ya iya, akor 1 C, E, G, akor 6 A, C, E, akor 4 F, A, C, ya semuanya bisa dipakai. Dan kebetulan kan memang tidak ditentukan melodinya. Kita boleh buat melodi sendiri, tapi tentu harus kalian sangat mempertimbangkan gerak melodi dan bassnya, sebagaimana yang kemarin-kemarin selalu saya sampaikan tentang itu. Ya, baik, inner voice-nya kita buat, suara dalamnya kita buat. Baik, akor 1 C, C, tentu ini G. Ya, ada baiknya sebetulnya setiap suara kita buat alur yang bagus ya. Jadi seandainya kalian sudah membuat sopran, garis sopran, terus kemudian melodi di bass, berikutnya ya kalau alto ya alto dulu, disusun dulu bagus seperti itu. Jangan terus alto tenor alto tenor. Ada baiknya kalau misalnya menjadi penentu awalnya kita buat di sini. Ya. Ini C, C, G ini mau nggak mau E ya. Pilihan yang memungkinkan. Kebetulan tidak ada suara yang lain. Nah, ini sub altonya kita garap dulu. Akor 6, tidak ada C, C. Dari G, maka dimungkinkan ke A. Ya. Kemudian akor 4, A lagi. F, A, ya toh. Kemudian akor 5 turun ke G. Ada gerak paralel ters di sini, masih memungkinkan. E-nya. Ini C, E, G. Akor 6 A, C, E. Ya, sudah double ters di sini. Sekali lagi, di sopran dan bass masih memungkinkan double ters. Sehingga A, C, E ini masih mungkin untuk kita isi E lagi, ya kan? A, C, E. Sudah ada A dan C, kurang E. Berikutnya ini akor 4, F, A, C. Sudah ada F dan A. Sudah ada C. Maka sebelumnya sudah cukup lengkap. Nah, tinggal berikutnya tentu double tonika F ya yang kita pilih. F yang kita pilih. Berikutnya ini B, G, 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 B, D. Ya. Padahal akor 5 G, B, D. Belum ada D di situ, berarti kita pilih D. Nah, selesai. Minta lower neighboring tone, upper neighboring tone. Kita pilih nada yang sama di situ. Nah, ini di sini ada E dan E, ini ada C dan C. Semuanya. Kan tadi sopran juga tidak ditentukan toh, sehingga kita boleh ini diberi non harmonic tone di situ. Ya. C, lower neighboring tone, B. Jadi disonannya akor 1. Kemudian ini ada yang sama berikutnya. Ini E ya kan? Upper neighboring tone. Nah ini. Kalau ini yang di akor kedua, maka akor kedua kita pecah. Kemudian dijadikan non harmonic tone dulu. Nah, non harmonic tone-nya kan upper, otomatis E, F, E kan? Ya kan? E, F, E. Jadi F, terus baru kembalikan ke akornya yaitu E. Nah, ini uppernya. Accented upper neighboring tone. Seperti itu. Kita lihat bunyinya. Ya. Ya, sebuah progres aransemen yang tidak terencana, kita hanya mencari bagaimana membuat non harmonic tone untuk neighboring ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Tapi tentu ada banyak langkah yang nanti saya yakin Anda akan bisa menemukan dengan lebih baik, dengan progres suara yang jauh lebih indah. Saya meyakini Anda mempunyai intelijensi musikal yang bagus untuk itu ya.
Saya meyakini itu. Maka mari ini kita hanya mempelajari sebuah dasar di mana nanti kalian yang akan mengembangkannya sendiri. Optimis tentang itu. Baik, jika ada pertanyaan tentang neighboring tune ini, silahkan kalian bisa menanyakannya nanti lewat channel YouTube saya seperti yang ini saya sampaikan, atau juga boleh lewat WA, lewat Google Classroom. Silahkan kalian posting pertanyaan lewat email juga bisa. Saya sudah memberikan semuanya untuk jalur-jalur yang bisa kita pakai untuk pembelajaran kita. Baik, silahkan pelajari baik-baik untuk itu. Berikutnya kita akan melanjutkan non-harmonic tone yang lain. Ya, ini dia, yaitu suspension. Suspension. Apa itu suspension? Suspensi. Upside, up, down. Kalau di sepeda motor itu ada USD, upside down suspension. Misalnya, ya daya lentur, ya daya lentur. Tapi biasanya dalam hal ini sus itu adalah ditahan ya, maksudnya tahan. Jadi misalnya ada nada yang masuk ke akor lain tetap ditahan, di akor lain tetap G, baru dikembalikan di akornya. Mari kita lihat. Non-harmonic tone yang sama dengan nada harmonik akor sebelumnya. Artinya itu ditahan dari nada akor sebelumnya, kemudian diselesaikan dengan gerak melangkah ke bawah. Itu suspension. Ya. Suspension adalah non-harmonic tone. Ini biasa saya menyebutnya supaya lebih gampang, NHT gitu. Non-harmonic tone yang sama dengan nada harmonik akor sebelumnya, atau dalam hal ini pengertiannya ditahan, nadanya ditahan dibawa ke akor berikutnya, kemudian diselesaikan dengan gerak melangkah ke bawah. Kalau diselesaikan dengan gerak melangkah ke atas, ini jika diselesaikan dengan gerak melangkah ke atas disebut retardation. Masih sama-sama menahan nada, kemudian diselesaikan dikembalikan ke akornya, ya, diselesaikan atau dikembalikan ke akornya. Kalau ke bawah, melangkah ke bawah, melangkah sekali lagi itu artinya intervalnya sekunde, ya, melangkah sekunde. Kalau melangkah ke bawah, baik itu sekunde besar maupun sekunde kecil, itu disebut suspension. Kalau dia kemudian melangkah ke atas disebut retardation, gitu ya. Baik, kita lihat contohnya. Ini ada progresi 5 ke 2 mayor misalnya. 5 ke 2 mayor di situ terlihat akor 5 G B D, akor 2 D D A. Ada G di sini. Nah, ini dia. Ada G, kemudian baru dikembalikan. 2 mayor di situ ada unsur fis, ya kan? Ada unsur fis di situ. Nah, ini dia. G-nya ini di akor 2 dia menjadi nada sus. Ini sering orang menyebutnya 2 sus 4. Begitu. Artinya nada yang ditahan, nada keempat dari akor D. Ya, ditahan. Di akor D itu kan G menjadi nada keempat. Sering sus 4. Begitu. Tetapi kita melihatnya itu dia adalah nada disonan dari akor 2. Suspension caranya. Nah, ciri-cirinya sekarang, ingat. Dari akor sebelumnya dibawa ke akor berikutnya ini. Masih sama nadanya. Baru di sini kan dia terus di akor kedua kan dia menjadi disonan. Nah, baru dikembalikan melangkah turun ke bawah. Disebut suspension, melangkah turun ke bawah. Geraknya melangkah sekali lagi. Ya, ciri-cirinya nadanya sama. Dari akor pertama dibawa ke akor kedua atau ditahan. Baru dikembalikan ke nada di akor itu, suspension. Penulisan seperti ini tentu bisa ditulis seperti ini. Ini juga bisa dianggap sebagai suspension ya. Ini nada G-nya ini juga nilai ketukannya kan sama dengan ini 1,5. Ini setengah, ini 1. Nah, bisa ditulis seperti ini pun sama. Baru diselesaikan. Artinya suspension itu juga bisa tidak harus semuanya ditulis. Kita lihat bunyi yang berbeda ya. Ya, kalau ini jam jaram, G-nya terlihat, terasa. Kalau ini G-nya tidak terasa.
Kita hanya melihat akor itu tanpa fis, kemudian menggunakan G yang masih dari akor yang pertama. Deng, gitu ya. Kalau ini ceng, ceren, terlihat jelas. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Sekarang kalau retardation bagaimana? Retardation, sekali lagi, kita melihat pergerakannya ke atas. Nah, ini dia akor 1 mayor ke 2 minor. 1 jelas C, E, G. 2-nya D, F, A. Nah, di sini ada C yang ditahan dari nada sebelumnya, akor sebelumnya. Nah, di akor kedua ini dia menjadi disonan, menjadi non-harmonic tone. Nah, baru diselesaikan ke akornya, nada di akornya yaitu D. Kan melangkahnya ke atas. Nah, yang seperti ini disebut sebagai retardation. Oke ya, gampang untuk bisa membuat ciri bedanya. Gampang sekali. Mari sekarang kita coba buat. Ya. Nah, diminta membuat akor 5 ke akor 2 mayor, balikan pertama. Membuat suspension seperti apa? Yuk, kita buat ya. Oke, sebelum kita membuat, kalian harus tahu ya nanti untuk suspension itu ciri-ciri yang harus kita cari adalah di antara dua akor itu ada nada yang bergerak sekonde, baik itu ke bawah untuk membuat suspension maupun ke atas untuk membuat retardation ya, itu ya. Bergerak ke atas atau bergerak ke bawah dalam gerak sekonde. Jadi sebetulnya ini tidak hanya G fis, bisa juga B ke A, itu bisa dibuat suspension. Ya. Tetapi kalau G ke D jelas tidak mungkin. Karena kalau G ini ditahan G terus baru turun ke D namanya bukan melangkah tapi melompat. Ya, seperti itu. Ini E ke D bisa dibuat suspension. G ke F ini bisa juga dibuat suspension. Tetapi C ke A tidak bisa dibuat suspension. Kenapa? Ingat, lihat. Ini kalau ini misalnya masih ditahan ya. C, terus ini kembalikan ke A di sini. Seperti ini misalnya. Nah, ini bukan melangkah lagi ini namanya. C ke A itu bukan melangkah, itu sudah melompat. Jadi ingat, dia nadanya bergerak. Cari di antara dua akor itu nada yang bergerak. Untuk bisa dibuat sebagai suspension atau retardation. Tapi ingat, yang namanya nanti di dalam analisa harmoni itu tidak kemudian kita mencari-cari dan membuat ya. Ya. Ini kebetulan ini karena ini menjadi sebuah pembelajaran ilmu ya, kita mencari menganalisa sebabnya seperti apa dan baru kita buat. Kalau di dalam musik sebetulnya ya kita membuatnya alamiah sesuai dengan garis melodi dan garis musikal yang memang diperlukan, bukan membuat-buat, bukan dibuat-buat gitu ya. Oke, baik. Oh ini harusnya. Ya, seperti itu tadi kita kembalikan. Ingat, geraknya tetap harus melangkah ya, bukan melompat. Kita kembali ke sini, 5 ke 2 mayor. Kalau 5-nya tentu adalah G, ini 2 D ya tentu ya. Mayor, balikan, ini dia harus diingat. Balikan pertama, jadi bukan 5 G terus ini D. Balikan pertama. Fis ya kan? Mayor, ingat. Tersnya mendapatkan alterasi. Ya kan? Baik. Berikutnya 5 G B D. Mana yang mau kita buat? Misalnya ini B, ini G. Jadikan dulu akor yang pertama untuk membuat garis melodi ke akor berikutnya. G, G. Nah, kurang D di situ. Ini kemana? Ini kemana? Ya, dia bisa ke D di sini. Ya, karena ini dia bisa kemana? Ke fis? Oh, tentu tidak. Kalau ini ke fis, ya, ini fis, ini double terce, tidak di posisi yang dibolehkan. Maka kembalikan saja ke A. Jangan sampai lebih ya. Jangan sampai lebih A di situ paling memungkinkan.
Ini baru ke D. Itu. Mana yang bisa dibuat suspension? B ke D? Nggak mungkin. Ini ters, ya kan? D ke D? Tidak mungkin. Ini hanya bisa kita buat paper karena nada yang sama. G ke fis atau G ke A? Kalau G ke A tidak mungkin karena ini suspension, dia harus turun, ya kan? Nah, yang paling memungkinkan adalah G ke fis. Kita buat suspension. Oke, caranya seperti tadi. G-nya dipakai dulu, baru dipecah, kembalikan ke nada yang seharusnya di akor itu. Inilah suspension. Gitu. Nah, ini diminta untuk membuat retardation. Retardation. Nah, bisa ya langsung ya. Mari kita buat agak cepat dikit. Akor 3 minor apa itu? Wah, 3 minor tangga nadanya masih natural, gampang. E minor, E. Ya. Kemudian ini akor 6-nya apa? Posisi dasar, A, jelas. Ini posisi soprannya naik, atau misalnya kita bawah, misalnya di situ. Ya. Nah, akor satunya E, G, B, sudah ada E. Oke, misalnya kita buat sedikit rapat B. Nah, mau nggak mau ini kemana dia? Ke B atau ke A? Ke B ya nggak mungkin, ini akor 6 ya, nggak ada nada B di situ. Paling memungkinkan ke C. Kenapa ke C? Kenapa tidak ke A? Nah, ini sudah turun ke A. Kita cari nada yang berbeda dari bas. Walaupun boleh juga ke A. Kalau kebetulan tidak paralel ya, dia hanya bergerak searah, tapi tidak paralel. E, G, B. Ini G. Kalau kemudian ini E lagi. Atau sebaliknya, di sini E atau ini B. Tergantung nanti kebutuhan aransemen ya. Ini kebetulan contoh membuat progresi 2 akor. Ini apa? Dan ini juga apa? Progresi yang memungkinkan ini A, C, ini bisa ke E boleh. Kalau ini ke E mau nggak mau ini harus di A. Tapi kalau ini A ini kejauhan. Maka ini yang ke A. Kemudian ini yang ke tetap di E. Seperti itu. Tadi kalau misalnya ini di A kejauhan 1, 2, 3, 4. Kalau tidak terpaksa nggak usah membuat gerak yang terlalu jauh untuk suara dalam. Nah, retardation. Cari sekonde yang bergerak ke atas. Ini ada B ke C bisa, ada G ke A bisa, semua bisa. Ada 2 yang bisa kita buat. Tapi yang jelas C ke C, E ke E nggak bisa. Di akor ini jelas nggak bisa. Ini jelas nggak mungkin karena nanti melompat penyelesaiannya. Cari yang melangkah. Nah ini misalnya di alto ya. Ini tahan dulu. Di G baru diselesaikan ke A di situ. Nah, ini retardation-nya. Ya, saya pikir ini bukan persoalan yang sulit bagi kalian ya, gampang. Kalaupun sulit ya diulangi lagi. Toh video untuk YouTube itu lebih mudah untuk diulang-ulang supaya kalian makin paham. Sekali lagi ini ditahan dulu. Nada dari akor sebelumnya dipakai dulu. Baru dikembalikan ke nada di akor yang seharusnya. Ini ACE, ini EGB seperti itu. 3 minor ke 6 minor. Baik, saya pikir bukan persoalan yang sulit. Ini masih ada retardation 2 ke 5. Saya pikir bukan hal yang sama. Langsung kita buat cepat ya, coba ya. 2, ini berarti D. 5 berarti D, ya kan? Ini soprannya kita buat perlawanan. Ini D, 5-nya berarti ke B. Ini 2-nya mayor. Berarti ini kalau bisa ini A, ini D, ini fis ya. Oh maaf. Ini berarti ini fis. Nah, retardation ya ini berarti kita harus jeli. Kalau perlu nanti kalau misalnya ini terjadi karena mungkin membuatnya terburu-buru ya. Kita
kita bener G lagi ya. Ini ke G tentu ya. G masih memungkinkan untuk tenor. G, B. Nah ini D-nya ini yang nggak enak. Ini overlapping. Ya. Jadi mending ini yang D. Terus altonya yang menyesuaikan ke B. Seperti itu. Itu masih memungkinkan. Nah, mana retardation-nya ya? Ini cari yang melangkah ke atas, bisa A ke B, bisa vis ke G. Taruhlah kalau misalnya vis ke G ya, maka ini jadikan vis dulu, dipecah nadanya, kasihkan ke G. Ya, gampang. Kalau membuat ya, tapi biasanya kalau pembelajaran non harmonik tone itu tidak membuat, kita menganalisa nanti. Kita harus tahu, oh ini progresi seperti ini, ada nada-nada tertentu yang jadi disonan, namanya apa dan seterusnya. Berikutnya kita akan membahas tentang anticipation. Anticipation sebagaimana yang saya tuliskan di sini merupakan non harmonic tone yang sama dengan nada harmonik akor sesudahnya. Atau dengan kata lain kita sebut sebagai mengambil nada akor berikutnya. Ini dia. Ini yang dimaksud. Jadi dia akor 3 ke akor 6, ini akor 3 itu mengambil nada A di akor 6. Nah, nada A ini kemudian menjadi non harmonic tone. Seperti itu. Ciri-cirinya sama dengan suspension retardation. Geraknya sekonde, naik turun ataupun naik. Nah, jadi persamaannya antara anticipation dengan suspension retardation adalah persamaannya dia gerak sekonde. Sama-sama gerak sekonde. Ini semua. Ini anticipation gerak sekonde. Ya, baik itu sekonde besar maupun sekonde kecil. Perbedaannya adalah, nah ini, kalau suspension itu dia bergerak ke bawah, retardation itu bergerak ke atas, dibedakan, ya, dibedakan ini bergerak ke atas. Maka kalau antisipasi itu entah ke bawah entah ke atas itu tetap disebut sebagai antisipasi. Tidak ada pembeda dia harus ke atas atau ke bawah seperti itu. Saya boleh katakan di sini berkebalikan dengan suspension ya. Saya sebut sebagai berkebalikan. Karena apa? Ini kita lihat coba. Suspension ini begini. Nah, nadanya sama dulu. Jadi sama dengan akor yang pertama. Baru diselesaikan nada akor yang keempat. Tetapi ini nada akor yang pertama itu menjadi non harmonic tone di akor kedua. Seperti itu. Sedangkan kalau antisipasi, ini nada akor yang kedua diambil dulu oleh akor yang pertama. Seperti itu ya. Baik. Nah, mari sekarang kita lihat ini jenisnya apa ini kalau seperti ini. Coba. Kalau ini, oke, bagus. Jenisnya adalah suspension. Bagus. Ya, karena dia turun ke bawah, melangkah ke bawah, ini nadanya sama. Nah, kalau ini apa? Coba. Apa namanya? Baik, itu namanya adalah anticipation. Ya, anticipation. Baik, itu betul. Berikutnya ini. Kira-kira apa namanya? Ya, benar. Anticipation juga. Kemudian ini juga. Ini namanya juga anticipation juga. Bagus. Nah, ini kalian sedikit banyak sudah bisa membedakan mana suspension dan mana anticipation, mana retardation. Sekarang kita coba, ini ada contoh yang bisa, ini diminta progresi 1, 5, 1, 4. Diminta untuk membuat anticipation. Nah, langkah pertama tentu kita lihat, ya kita lihat mana nada yang memungkinkan untuk dibuat antisipasi. Nada yang memungkinkan dalam hal ini adalah dia yang bergerak sekonde. E ke D bisa, D ke C bisa. Tapi A ke C ke A jelas gak bisa karena dia bergerak ters ya. Terus G ke G ini jelas gak bisa. Ini hanya bisa untuk neighboring tone ya toh. Nah, E ke F juga bisa. Kita di sini punya banyak pilihan. Di posisi tenor antisipasinya bisa C ke B, tapi B ke G nggak bisa.
G ke C juga nggak bisa. Demikian juga di posisi bass, nggak ada yang bisa karena ini lompatan semua. Maka kita cari yang memang hanya bergerak sekunder, yaitu misalnya ini. Anticipation-nya misalnya dari 5 ke 1 ini, D ke C. Nah ini kalau antisipasi, sekali lagi, ambil akor pertama, dipecah dulu. Oh maaf, ini keypad-nya. Baik, ini dipecah dulu, ambil nada akor kedua apa itu? C. Ya ini kasih C. Nah, jadilah ini antisipasi seperti ini. Jadi ngambil akor kedua. Ini di bawah juga antisipasi mana yang bisa kita pakai. Seperti tadi sudah kita pilih ini ya. Yang bisa adalah C, B untuk bisa jadi antisipasi. Karena apa? Ini yang bergerak sekunde. Nah, ambil akor pertama, pecah dulu. Terus nada di akor kedua diambil jadikan non harmonic tone. Apa itu? B. Jadilah ini antisipasi. Begitu. Gampang kan? Tidak terlalu sulit. Nah, berikutnya coba kalau kita lihat ini. Kita akan coba ini untuk kita buat antara dua akor ini kita hapus dulu. Kita buat menjadi antisipasi dan suspensi. Ya, anticipation dan suspension. Ini bisa kita rubah. Ya. Bisa kita rubah. Misalnya ini akor 5, 6 ke akor 4. Oke, pertama tentu harus bassnya dulu. Ya. Bassnya dulu akor 5, 6. G, B, D. Berarti B ya toh, karena tersnya yang bisa dibas. Kemudian akor 4-nya apa? A, pasti F, A, C. Itu menjadi F. Atau bisa juga F yang sini. Ya. Berikutnya di akor 5 dan akor 6 ini kita cari soprannya seperti apa. Ini bergerak bawah. Perhatikan soprannya G, B, D. Bisa juga di situ D ya. D di situ, kemudian akor 4-nya bisa juga F. Nah, kita buat perlawanan supaya aman ya. Tidak ada paralel seperti yang kemarin kita bahas tentang paralel itu. Nah, suara dalamnya kita tulis di situ. G, B, D. Ini tentu yang memungkinkan G di posisi alto lebih ke atas supaya tidak terlalu jauh. Ingat sopran alto tidak boleh lebih 1 oktav. Alto, tenor juga jangan sampai lebih dari 1 oktav. Baik, berikutnya ini G, B, D. Ini sudah ada D, sudah ada G. Maka kemungkinannya hanyalah G di situ. Atau bisa juga G yang di sini. Ini masih memungkinkan dari sisi ambitus. Tenor ya, tinggi tapi masih mungkin. Berikutnya ke akor 4 ini yang memungkinkan G-nya ke A. Ya. G ini berikutnya dia bisa ke kemana? C. Terlalu jauh ya. C ini terlalu jauh. Tapi masih mungkin. C. 1, 2, 3, 4. A ini nggak mungkin. Batal demi hukum. Dia hanya bisa ke sini. Ke F. Ya. Dia hanya bisa ke F. A. Ini jadi triple F. Nggak masalah. Ya. Triple tonika. F, 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 A. Triple tonika dibolehkan dengan catatan harus ada ters. Tersnya A ini sudah masuk. Sebab kalau C ini kejauhan. Lompatannya menjadi queen. Itu tidak mungkin. Baik, sekarang ini diminta untuk suspension. Nah, pilihannya suspension mana? Ya ini, hanya ini yang ke bawah. G ke F. Nah, caranya kalau suspension bagaimana? Akor kedua dulu dipecah. Ya toh? Nada di akor itu disamakan dulu, baru dikembalikan. Nah, ini suspension. Seperti ini. Antisipasi, cari yang bergerak sekunde. Soprannya nggak mungkin, ini ters ya. Ini suspension, soprannya ters. Bassnya juga lompatan quart. Yang memungkinkan hanya alto.
Nah, maka alto. Lah bedanya ini juga, ini bisa kita buat antisipasi. Bedanya apa dengan suspensi? Kalau ini akor yang kedua, maka ini akor yang pertama yang kita pecah. Tuh, kemudian ambil nada di akor kedua, A. Nah, maka jadilah ini antisipasi. Seperti itu. Baik, kita dengar bunyinya seperti apa. Nah, ini dari awal coba kita. Tapi ini sekali lagi ini bukan aransemen yang terencana ya. Jadi kemungkinan bunyinya juga tidak terlalu bagus. Nah, sekali lagi memberikan non harmonic tone seperlunya ya, di mana kita bisa memberikan ya kita berikan, tetapi tidak dipaksakan harus ada. Kalau itu kita berbicara tentang itu adalah soal, bisa jadi kita harus. Tetapi jika tidak bahwa itu kebutuhan aransemen, maka itu yang paling penting, jangan terus dipaksakan harus ada semuanya non harmonic tone. Gitu. Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan. Sekarang bagaimana halnya jika kita dari kemarin kan hanya memberikan apa istilahnya sebagian-sebagian ya toh, sebagian-sebagian, bukan sebuah contoh ada melodi. Nah, sekarang ini ada melodi ini, ada melodi. Coba kita buat melodinya ini. Nah, ini sudah ada ketentuan akor yang harus dipasang, sudah ada melodinya. Terus di sini diminta kita memberikan non harmonic tone. Seperti itu nanti soal-soal yang dimungkinkan untuk kita kerjakan. Coba sekarang ini kita ikuti dulu bassnya. Ya, bassnya di situ jelas diminta A, ya kan? Nah, ini natural jelas A ini. Bisa juga A di sini. Boleh. Terus berikutnya ini akor berikutnya akor 1. Balikan apa? ACE. Balikan pertama ya C tentu. Ya, C misalnya di sini. Kita buat pergerakan yang berlawanan itu akan bagus. Berikutnya ini apa? Akor 5. Ya, tentu akor 5 di situ geraknya apa? A, B, ini C ya tentu E atau E. Nah, E setelah E di situ apa lagi? Akor 1 minta A tentu. Nah, ini sudah naik ya, ini buat turun. Ya. Berikutnya lagi akor 5, tapi balikan 1. Akor 5-nya apa sih? Akor 5-nya adalah E, Gis, B. Ya toh? E, Gis, B. Wah, ini bagus kalau misalnya ini bassnya B sebetulnya. Tapi kalau bassnya B mau nggak mau ini harus 64 ya toh? Ya, oh 64-nya tentu nggak seperti ini ya. Ini nampaknya harus dalam simbol yang benar. 6 terus 4 bawahnya. Baik. Berikutnya ini akor 1. Akor 1 tentu A ya toh? Ya. A, terus berikutnya akor 2 diminis, balikan 1 ini harusnya ya, supaya geraknya juga bagus. Tetapi kalau tidak ya juga nggak apa-apa. Di situ kita tuliskan akor 2-nya apa dari A, ya B toh, hanya diminis, jadi perhatikan nanti. Terus berikutnya, nah ini ada 1,5 ini tidak harus semuanya diakorkan, ini saja yang diakorkan. Ya, terakhir juga sama. Ya, bass sudah jadi. Ya, bass sudah jadi. Maka sekarang kita buat suara atasnya, inner voice-nya. Double UPT, C. Tentu itu C harusnya. Ini mestinya harusnya C. A, C, E. Ya, ini sudah ada A. Ini C, ini sudah A. Ya, maka ini mestinya A-nya di sini. Jadi 1.
double UPT. Aduh, ini dia. Maka ini kita harus membuat di sini ada pergerakan ters. Ini nggak mau harus E. Ya kan, karena ini diminta double UPT. Pamrihnya apa? Ini bisa kita pecah menjadi unaccented passing tone. Kita pecah di situ. Ya. Ini menjadi D. Nah, jadilah dia non harmonic tone. Yaitu UPT. Terus ini juga minta, ya, ini dia juga minta untuk dipecah juga. Apa nadanya? Sebelum kita memikirkan nada ini, tentu ini harus bergerak juga ya toh. Ya mau nggak mau harus B. Supaya dia, kalau ini B, supaya dia melangkah, maka dia mau nggak mau harus C. Akor 16 kan mungkin C. Nah, nah ini dia. Ini harus diperhatikan kalau seperti ini. Ya, kalau ini 16 dia bisanya hanya bergerak seperti ini, maka ininya harusnya A, ininya hilang. Tapi besok kamu nggak boleh ngerubah simbol loh ya. Ini sebuah pengecualian tadi sudah terjadi, sudah terlanjur. Karena ini diminta double UPT. Jadi seperti itu. Unaccented passing tone di situ. Berikutnya, ini diminta untuk membuat lower neighboring tone. Akor kelima apa ini? E. Maka ini pilihannya E supaya kita bisa buat lower. Terus apa ini? E, G, B ya toh? E ini, nah ini harus GIS ya toh? Karena ini sudah jelas diminta ada crash di situ. Nah, mana kemudian yang bisa kita buat lower? Nah, ini dia. Dipecah satu. Ini jadikan GIS bisa juga. Maka ini kita dapatkan lower neighboring tone. Berikutnya ke akor 1, A, C. Berarti ini kurang E ya toh? E. Ini E, terus ini berikutnya ini adalah A ya toh? A, C, E. Nah, berikutnya yang ini 64 antisipasi. Ini akor 64. Nah, sudah jelas E GIS B. Pasnya di B sudah. Di sini bisa kita kasih GIS. Loh, kok bisa GIS? Bisa saja. Nanti kita mikir permintaan ini tentang APT-nya, accented passing tone. Maka kita bisa kasih di situ. Terus berikutnya ini akor 5 E. Nah, ini B-nya balikan 2, maka ini tentu saja double queen ya toh. Tinggal ini sudah E GIS. Maka ini mau nggak mau adalah nada E. Ya, tapi tentu saja tidak di situ. Ya, harus di situ. Atau begini. Nah, ini dia. Ini yang GIS supaya posisinya nggak terlalu jauh. Ini tetap E. Ini GIS. Supaya nanti kita bisa membuat accented passing tone. Nah, coba bisa nggak ini? Oh, ternyata nggak bisa. Ini hanya sekonde. Ini nada yang sama, ini sekonde lagi. Ya, tetap pilihannya ini harus GIS. Ini harus GIS. Kalau di GIS, maka ini pilihan berikutnya nggak mungkin di nada-nada lain selain E. Ya. A ke E, 1, 2, 3, 4, 5. Lompatannya terlalu jauh. Kalau di situ. Ya, berarti ini yang dipikirkan. A, C, E. Ini kalau kita buat ini E, ini A. Tapi nanti tidak terjadi anunya apa? Accented passing tone-nya. Maka ini bisa di sini. Oke, nggak apa-apa. A ya. Nah, ini accented passing tone permintaannya seperti ini. Ya, permintaannya seperti ini. Nah, ini kita rubah dulu. Jadikan apa? Bisa fish. Misalnya, ini kemudian dipecah, kembalikan ke GIS. Maka ini accented passing tone. Di situ. Ya. Ayo berikutnya ini minta
unaccented passing tone. Akor 1A, A. Ini jelas dia bisa A di situ ya toh. Dipecah supaya bisa unaccented passing tone. Dia bisa ke G yang sudah dipugar ya toh. Ini A, ini sudah A, ini mau nggak mau harus C ya, supaya tetap ada tersnya. Unaccented passing tone di situ. Kemudian diminta ada suspension lah, suspension juga di sini. Nah, mau nggak mau kita harus membuat sesuatu yang bergerak sekonde juga. Ini BDF, ini kan F ya. Nah, ini karena dia diminis. BB, ini mau nggak mau ini adalah D. Nah, akor 5 ini kan otomatis E di sini. Ini kita buat do ketuk. Ini juga otomatis B juga. Nah, ini bisa kita buat sus. Kalau kita buat suspension misalnya di sini, suspensionnya kita bisa pakai ini, dipecah dulu, ya toh, dipecah dulu nadanya, tetap di F, baru habis itu dia turun ke E. Nah, seperti ini. F-nya ini suspension. Ya. F turun ke E. Baru ini kembalikan. Ini ada apa? E. G ini mungkin bisa gis ya toh. Gis di sini. Ini dari E boleh ini ke B misalnya. Nah, masih mungkin lompatannya. Kita coba dengar hasilnya. Ya, melankolis sekali. Tapi itu paling tidak dari melodi yang ada kita bisa buat menjadi sebuah aransemen. Oke, begitu. Tetaplah bersemangat untuk belajar ya. Ini kita sudah membuat sebuah rangkaian kecil. Kalian pasti bisa. Demikian pembelajaran bersama saya Pak Turino di dalam jenis non-harmonic tone berikutnya, yaitu neighboring tone dan suspension retardation. Semoga bermanfaat dan tetap bersemangat, tetap sehat untuk kita selalu belajar agar pada saatnya kalian menjadi orang-orang yang hebat, jadi arranger-arranger yang hebat dan membuat Indonesia penuh dengan keindahan musik. Terima kasih perhatiannya. Sekali lagi tetap sehat, tetap semangat. Kita akan bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran ilmu harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.